Gimana kabarnya semuanya? Baik? Baik, untuk memulai pelajaran kali ini kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum lanjut saya mau kalian membagi kelompok. Anggota kelompoknya masing-masing itu ada 5 anak. Oke, ya. Persamaan kuadrat. Sebelumnya kalian kan udah dapat waktu kalian masih SMP ya, kelas 9. Oke. Persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari itu biasa digunakan misal dalam bidang ekonomi itu untuk menentukan keseimbangan pasar, dalam bidang fisika itu untuk menentukan waktu, dan dalam teknik bangunan itu untuk menentukan luas. Sebelumnya kita akan ke bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umumnya. Ya, ada yang tahu bentuk umum persamaan kuadrat? Tuh, Mbak. Bentuk umumnya itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dimana a, b, dan c itu bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Contohnya itu 2x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 0. Oke, ini ya, a-nya 2, b-nya 3, c-nya min 5. Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaian akar persamaan kuadrat. Akar persamaan. Nah, akar persamaan kuadrat itu apa? Nah, akar persamaan kuadrat itu sama dengan nilai variabel. Oke, dalam menyelesaikan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama itu pemfaktoran, yang kedua itu melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu rumus ABC. Kita masuk ke pemfaktoran. Contoh soalnya itu 2x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Di sini 2x per 2 min 0. Oke. Nih, kita dikalikan dulu 2 kali 5. Kan 10. 1 kali 10, 2 kali 5. Karena di sini negatif, ini selisih. Selisihnya berapa? Karena di sini negatif, kita itu gunakan selisih. Selisihnya itu berapa? Selisihnya itu 3. Di sini ya selisih 3 itu 2 sama 5, di sininya negatif, di sini positif. Jadi min 2 plus 5 bisa dibagi, berarti ini x min 2, 2x plus 5 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0. Kan 2 ya. Berapa? 1 ya, makasih Mbak. 2x plus 5 sama dengan 0. X sama dengan 1, 2x sama dengan min 5, x sama dengan min 5 per 2. 2 min 1. Nah, ketemu ya. Untuk pemfaktoran ada yang mau ditanyakan? Baik, kita lanjut ke melengkapi kuadrat sempurna. Melengkapi kuadrat sempurna. Kita gunakan contoh yang sama, yaitu 2x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 0. Karena untuk melengkapi kuadrat sempurna itu koefisien dari x kuadrat harus 1, nah kita bagi dengan 2. X kuadrat plus 3 per 2x min 5 per 2 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan.
X kuadrat plus 3 per 2X sama dengan 5 per 2. Nah, ini untuk melengkapi ini kita masukkan setengah dari ini. Nah, rumusnya itu B per 2 kuadrat. Ini juga harus ditambahkan dengan B per 2 kuadrat. Nah, nilai B itu diperoleh dari 3 per 2. Kita masukkan X kuadrat plus 3 per 2X plus 3 per 2 dibagi 2, 3 per 4 kuadrat sama dengan 5 per 2 plus 3 per 4 kuadrat. Lanjut, X kuadrat plus 3 per 2X plus ini tetap 3 per 4 kuadrat sama dengan 5 per 2 ditambah 9 per 16. Ya. Oke, kita faktorkan. Ini jadi X plus 3 per 4 kuadrat sama dengan 5 per ini kita penyebutnya disamakan 16 ya, menjadi 40 plus 9. X plus 3 per 4 kuadrat sama dengan 40 ditambah 9 sama dengan 49 per 16. Oke, kita masukkan ke sini. X plus 3 per 4 sama dengan plus minus akar dari 49 per 16. X plus 3 per 4 sama dengan plus minus 7 per 4. Oke, kita pendaruaskan yang 3 per 4. X sama dengan min 3 per 4 plus minus 7 per 4. Nah, kita udah ketahui nih X-nya. Kita masukkan. Kita akan cari ya X1 sama X2. Untuk X1 kita gunakan yang positif. Min 3 per 4 plus 7 per 4 sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Sama X2-nya kita yang minusnya 2 sama dengan min 3 per 4 min 7 per 4 sama dengan min 10 per 4 sama dengan min 5 per 2. Oke. Untuk melengkapi kuadrat sempurna seperti ini contohnya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut kita ke rumus ABC. Oke. Yang ketiga itu rumus ABC. Rumus ABC rumusnya seperti apa? X sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Soalnya seperti ini. Contoh soalnya ada akar persamaan ini. Ada persamaan 2x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 0. Nah, kita masukkan. Ini kan udah ketahui. A-nya itu 2, B-nya itu 3, C-nya itu negatif 5. Nah, kita masukkan X. X sama dengan B-nya berapa? 3 plus minus akar dari 3 kuadrat min 4 kali 2 kali negatif 5 per 2 kali A-nya berapa? 2. Oke, sama dengan min 3 plus minus akar dari 9 ditambah 40, 49. 2 kali 2 berapa? 4 ya, 4. Nah, sama dengan min 3 plus minus 7 per 4. Nah, ini udah ketahui X-nya ini. Nah, sekarang kita lanjut akan mencari X1 dan X2-nya. Untuk mencari X1 sama dengan min 3
plus berapa? 7/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Oke. Nah, -2 nya kita yang minnya sama dengan -3 -7/4 sama dengan -10/4 sama dengan -5/2. Sama ya kayak yang tadi, cara pemfaktoran dan melengkapi kuadrat sempurna. Oke, untuk menyelesaikan akar persamaan kuadrat ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke diskriminan persamaan kuadrat. Diskriminan persamaan kuadrat. Nah, diskriminan persamaan kuadrat itu apa? Nah, diskriminan persamaan kuadrat itu ya digunakan untuk membedakan jenis akar. Nah, rumus dari diskriminan sendiri itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, untuk membedakan jenis akar itu ada 3 ya. Ketika D-nya itu lebih dari 0, maka dia itu memiliki akar real yang berbeda. Misal X1 itu tidak sama dengan X2. Nah, yang kedua itu ketika D-nya itu sama dengan 0, dia itu memiliki akar real yang sama. Contohnya X1 sama dengan X2. Nah, yang ketiga itu ketika D-nya itu kurang dari 0, dia itu memiliki akar imajiner. Tahu tidak? Untuk diskriminan persamaan kuadrat ada yang mau ditanyakan? Yuk. Kita ke jumlah dan hasil kali akar. Nah, untuk jumlah dan hasil kali akar rumusnya itu jumlah itu X1 ditambah X2 sama dengan min B per 2. Kalau perkalian X1 kali X2 sama dengan C per 2. Oke, ini saya akan memberikan contoh akar persamaan 2x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Hitunglah X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Ada yang tahu gimana caranya? Lanjut. X1 kuadrat plus X2 kuadrat kan sama dengan X1 plus X2 kuadrat. Nah, X1 plus X2 kuadrat itu sama dengan X1 kuadrat plus 2x1 X2 plus X2 kuadrat. Kita pindah ruaskan. X1 plus X2 kuadrat min 2x1 X2 sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Ketemu ini rumusnya. Lanjut. Nah, kita cari ini. Tadi kan soalnya 2x ya. 2x kuadrat plus 3x min 5. Sama dengan 0. B-nya berapa? B-nya itu 3, berarti min 3 per 2. C-nya berapa? Sama dengan min 5 per 2. Kita tinggal masukkan ke sini. X1 plus X2 itu min 3 per 2 kuadrat dikurangi 2 dikali X1 kali X2 min 5
per 2 sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Ya. Nah, hitung. Ini 9 per 4 dikurangi 10. Tambah ya, berarti 10 per 2 sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Oke. Penyebutnya kita samakan. Di sini 4, 9 plus 10. Oh, maaf. Berapa? Ya, 20 sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan 29 per 4 sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Oke, jadi nilai dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu 24 per 9 ya. Oke, untuk jumlah dan hasil kali ada yang mau ditanyakan? Baik, kita lanjut ke latihan soal. Baik, latihan. Oke, untuk soalnya seperti ini. Ya, untuk soal seperti itu. Silakan kalian kelompoknya berunding. Barangkali ada yang mau maju, udah ya, barangkali ada yang mau maju, silakan. Oke, kita bahas sama-sama. Yang diketahui itu apa? Ya, yang diketahui itu nilai H. Hanya itu 15 meter. V0-nya itu berapa? Ya, 20 meter per sekon. Gaya gravitasinya itu kita anggap 10 meter per sekon. Yang ditanya itu waktu. Ya, nah jawab. Masukkan H sama dengan V0 kali T dikurangi setengah G T kuadrat. Kita tinggal masukkan nih, hanya kan 15. Ya, 15 sama dengan V0-nya berapa? V0-nya itu 20 dikali T min setengah kali G-nya berapa? G-nya itu 10 T kuadrat. Oke, 15 sama dengan 20T min 5T kuadrat. Oke, kita pindah ruaskan. 5T kuadrat min 20T plus 15 sama dengan 0. Nah, ini kita bagi dengan 5. Oke, bagi dengan 5 berapa? 5T kuadrat dibagi 5T kuadrat. 20T bagi 5, 4T. 15 bagi 5 plus 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari T kita gunakan pemfaktoran. Difaktorkan T sama dengan 0. Nah, kita mencari bilangan yang jika dikali itu hasilnya 3 dan jika dijumlah itu hasilnya 4. Ini min 3 sama min 1. T min 3 sama dengan 0 atau T min 1 sama dengan 0. T sama dengan 3 dan T itu sama dengan min 1 ya. Oke, ketemu. Jadi untuk mencapai ketinggian 15 meter, waktu yang ditempuh itu itu 3 detik atau 5 atau 1 detik. Baik, untuk pelatihan soal seperti ini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini dalam bidang fisika ya. Oke, baik, saya rasa sudah ya. Nah, untuk kesimpulan, persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti apa? Ya, betul. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, untuk A, B, dan C itu bilangan real dan dengan A tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan untuk menyelesaikan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama itu pemfaktoran, yang ketiga melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga, yang kedua dan yang ketiga itu rumus ABC. Sedangkan untuk diskriminan itu digunakan untuk membedakan jenis akar. Nah, jenis akar ya, ada D lebih dari 0, D sama dengan 0, D itu kurang dari 0.
Sedangkan untuk jumlah dan hasil kali akar itu ketika X1 plus X2 itu sama, rumusnya itu min B per 2, dan ketika X1 kali X2 itu rumusnya C per 2. Oke, baik, saya rasa cukup. Ada yang mau ditanyakan? Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.